Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan fisika kali ini di minggu keempat BDR. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan cahaya, yaitu optik gitu. Pembahasan terkait cahaya itu dibagi dua. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu optik geometri, yang kedua optik fisis. Apa sih perbedaan optik geometri dan optik fisis? Optik geometri adalah perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar melalui gambar geometri dari berkas sinar. Sedangkan optik fisis itu berkaitan dengan gejala optik yang penjabarannya itu dijabarkan secara matematis terkait dengan ukuran, posisi, dan pembesaran objek. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu optik geometri. Berikut peta konsep optik geometri. Ini yang akan kita bahas. Pemantulan pembiasan. Kemudian nah ini optik geometri. Nah, di optik geometri itu tadi kita akan berbicara tentang cahaya sebagai vektor, gitu kan. Di sini ada berkas cahayanya. Ini berkas cahayanya, kemudian cahaya pun akan membentuk muka gelombang, gitu. Akan ada muka gelombang. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan konsep pemantulan, pembiasan, dan penerapan pada cermin dan lensa. Ya, kita akan awali dengan definisi cahaya. Oke, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat, gitu kan? Dapat merambat meskipun tidak ada medium, gitu. Atau kita artikan dia tanpa memerlukan medium. Lambatannya tanpa memerlukan medium, gitu. Berarti dia bisa merambat di mana? Di ruang vakum juga dia bisa merambat. Itu cahaya, gitu. Nah, kita bisa melihat benda, gitu, karena ada cahaya, gitu. Ada cahaya yang seperti apa? Bagaimana prosesnya? Gitu. Misalnya di sini ada sebuah benda, gitu kan? Benda itu dikenai cahaya, gitu kan? Nah, cahaya mengenai benda. Nah, cahaya dari benda itu dipantulkan, gitu. Nah, dipantulkan sampailah ke mata, gitu. Cahaya yang terpantulkan ini, gitu. Cahaya yang dipantulkan ini memberi informasi kepada mata bahwa itu ada sebuah benda. Bendanya benda bentuk seperti apa? Bendanya benda kotak, gitu. Itu diproses di otak, gitu. Jadi kita bisa melihat benda itu karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata. Hanya saja setiap benda itu memang bisa memantulkan cahaya, gitu kan? Setiap benda bisa memantulkan cahaya, betul, gitu. Hanya saja tidak setiap cahaya itu dipantulkan, gitu. Ada sebagian cahaya yang diserap atau dibiaskan, gitu. Jadi tidak semuanya dipantulkan. Ada yang dipantulkan, gitu kan? Cuman ada juga yang diserap, gitu kan? Atau dibiaskan, gitu. Cermin, teman-teman tahu semuanya cermin. Nah, cermin itu adalah sebuah benda yang dia bisa memantulkan cahaya hampir sempurna. Kenapa? Dia bisa memantulkan cahaya lebih dari 95% cahaya yang dipantulkan, gitu. Berbeda dengan benda yang lain, gitu ya, atau kita sebut dengan benda hitam, gitu. Benda hitam berbeda dengan benda hitam. Benda hitam itu tidak bisa memantulkan cahaya, gitu.
justru dia akan lebih banyak menyerap cahaya. Oke. Menyerap cahaya yang datang. Nah, pemantulan itu terjadi seperti ini. Sudut datang, gitu kan? Ada sinar yang datang. Kita tulis sinar ini dilambangkan dengan I, gitu. Nah, ketika ada sinar yang datang, sinar yang datang yang mengenai sebuah permukaan pantul atau di sini permukaan benda, gitu kan? Maka sinar yang datang ini, gitu, akan membentuk sudut datang. Oke, sudut datang juga kita lambangkan dengan I, gitu. Sudut datang, gitu ya. Sudut datang yang berarti antara apa? Sudut datang itu terbentuk antara sinar datang dengan garis normal, gitu. Nah, sudut datang ini akan dipantulkan, gitu kan? Ini sinar yang dipantulkan. Nah, sinar yang dipantulkan ini akan membentuk sudut pantul, gitu. Membentuk sudut pantul. Nah, sudut pantul ini lambangnya juga adalah R. Sudut pantul terbentuk antara ini kan sinar pantul dengan garis normal. Yang besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Menurut siapa hukum pemantulan ini? Hukum pemantulan ini dipaparkan oleh Snellius, gitu. Nah, ini juga terjadi di cermin, gitu kan? Di cermin dipantulkan, kemudian ada sinar datang, kemudian ada sinar pantul juga. Nah, pemantulan itu ada pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada bidang datar, gitu, yang benar-benar tidak ada tidak ada gejlokan, gitu ya, datar, benar-benar datar, gitu. Itu pemantulan teratur. Sama sinar datang, gitu kan, akan dipantulkan, gitu, membentuk sudut datang, gitu kan ya, kemudian dipantulkan membentuk sudut R, di mana I sama dengan R, gitu. Sedangkan, gitu kan, pada pemantulan baur itu berlaku seperti ini. Dia terjadi pada keadaan bidang yang tidak datar, bergelombang, gitu kan. Nah, di sini juga sama, berlaku sudut datang, gitu kan, sudut datang. Nah, di sini bidangnya berarti kita buat bidangnya lurus, gitu kan. Kemudian nanti ada sudut pantul juga. Nah, mungkin teman-teman pernah melakukan kegiatan bercermin, gitu. Nah, ketika bercermin, apa yang terjadi pada kita? Misalnya ketika kita bercermin, apa yang terjadi pada kita? Kita bercermin. Oke, ini cermin datar ya. Jadi pastikan benar-benar datar. Yes. Oke, apa yang terjadi ketika ini kita bercermin? Ketika kita bercermin, ternyata kita tidak berubah. Misalnya dari kucing jadi singa, enggak kan, gitu ya? Dari yang tadinya berambut jadi tiba-tiba nggak ada rambutnya, kan enggak, gitu. Nah, kita tetap sama, gitu. Nah, bentuk kita benda gitu sama dengan bentuk bayangannya, gitu. Nah, kemudian apakah besarnya sama atau lebih kecil, gitu? Ternyata ketika kita bercermin, besarnya kita juga sama, nggak tiba-tiba kita lebih kecil, gitu kan, atau tiba-tiba kita lebih besar, enggak, gitu. Tapi bentuknya sama, gitu. Nah, apakah kita juga kebalik nih, gitu, tiba-tiba kepalanya jadi di bawah, gitu? Apakah seperti itu? Kan enggak juga, gitu. Sehingga
dikatakan sifat bayangan kita itu maya, itu kan semu gitu kan, tegak gitu, tegak seperti aslinya, sama besar dengan bendanya, bentuknya besarnya sama besar gitu, kemudian berlawanan arah dengan bendanya gitu. Jadi kita berlawanan arah gitu, kalau kita ke sini maka bayangan akan menghadap ke sebelah sini gitu kan. Nah kemudian jarak benda sama dengan jarak bayangan, tidak lebih besar tidak lebih kecil gitu jarak bendanya. Nah itu ketika ini kita melakukan aktivitas bercermin. Nah bagaimana ketika cerminnya ada dua gitu, kemudian membentuk sebuah sudut, ini misalnya cermin 1, ini cermin 2, untuk sudut siku-siku gitu. Nah akan ada berapa bayangan gitu, sedangkan kita misalnya ada di sini nih. Nah maka akan ada berapa bayangan yang terbentuk ketika ada dua cermin yang akhirnya membentuk sebuah suatu sudut gitu. Sudutnya ini 90 derajat, akan ada berapa bayangan gitu. Nah ini salah satu contohnya gitu kan, ada cermin 1, kemudian ada cermin 2. Di depan cermin 1 dan cermin 2 itu ada objek, ada sebuah benda. Nah benda ini gitu kan, benda ini akan membentuk suatu bayangan gitu kan, ada sinar gitu kan, sinar datang, ini memantulkan, membentuklah suatu bayangan, kemudian bayangan ini juga memantulkan gitu kan. Nah kemudian yang ini juga, nah ini akhirnya memantulkan juga gitu kan, berlanjut gitu kan, hingga akhirnya membentuk bayangan dua aksen kalau dari bayangan 2 gitu. Kemudian akhirnya akan memantulkan juga gitu. Nah kemudian bayangan 1 juga sama, terus dilanjutkan sampai akhirnya memantulkan juga, sehingga terbentuk bayangan 1 aksen 2 aksen gitu. Jadi kalau misalnya cermin 1 dan cermin 2 itu membentuk suatu sudut, maka pasti jumlah bayangannya itu akan lebih dari 1 gitu, tergantung dari besarnya sudut, tergantung alfanya. Semakin kecil alfa, maka jumlah bayangannya akan semakin besar. Nah rumusnya tinggal seperti ini gitu, 360 derajat per sudut yang dibentuk oleh cermin. Nah M ini apa? M ini adalah gitu ya, M itu adalah bisa bernilai 1 gitu kan, M juga bisa bernilai 0. Bagaimana M bisa bernilai 1? Ketika jumlah bayangannya gitu kan, atau 360 derajat dibagi alfanya itu bernilai genap gitu, bernilai genap. Tetapi M ini akan bernilai 0 ketika 360 derajat dibagi alfa berarti kebalikan ya, dari genap bernilai ganjil ya, ganjil gitu. Karena itu jumlah bayangan pada dua cermin yang membentuk sudut. Oke. Jadi ini rumusnya 360 derajat min per alfa min M. Nah kemudian mohon maaf. Nah panjang cermin minimal agar bayangan penuh, kita juga bisa menghitung panjang cermin minimal agar bayangan penuh. Nah teman-teman di sini ada jarak dari mata ke ujung rambut gitu kan ya, bagaimana cahaya itu mengenai permukaan yang paling tinggi terlebih dahulu gitu kan, sampailah ke mata gitu kan. Nah kemudian di sini juga ada sinar gitu kan. Nah di sini juga kita bisa melihat cahaya gitu kan, ada sinar datang, kemudian sinar datang itu dipantulkan gitu kan. Nah sinar datang, sinar pantul gitu kan, ketika akhirnya kita melihat
ada perpanjangan dari sinar pantul dan ada perpanjangan juga dari sinar datang gitu. Sehingga di sini terlihat bahwasannya sinar datang, sinar pantul untuk akhirnya mencapai sinar datang ini dipantulkan, kemudian sinar pantul itu mencapai mata, itu cukup dari sini saja gitu. Nah, kita juga bisa melihat ujung rambut kita tetap ya gitu, dari sinar yang datang dari yang atas dipantulkan menuju mata gitu. Jadi dari atas ke mata gitu kan, dari bawah juga ke mata gitu. Jadi ternyata kita bisa melihat seluruh tubuh kita dari ujung rambut gitu kan hingga ujung kaki, itu cukup dengan ketinggian cermin gitu ya, L-nya gitu ya, ketinggian cerminnya, panjang cermin gitu ya, panjang cerminnya itu adalah setengah tinggi benda gitu ya, setengah tinggi kita gitu, setengah tinggi kita itu terkait dengan cermin datar. Nah, kemudian kita masuk ke cermin cekung. Oke, kita lanjutkan ke cermin cekung. Cermin cekung tadi dia mengkilap di dalamnya ya, gitu ya, yang ini. Nah, cermin cekung itu bentuk bayangannya, sifat bayangannya nyata terbalik diperkecil gitu. Nah, di sini di cermin cekung itu teman-teman akan bertemu dengan variabel baru atau besaran baru gitu ya. Di sini ada S itu apa? S itu adalah jarak benda gitu. Sedangkan F itu apa? F adalah titik fokus. F titik fokus. Kemudian di sini ada C, yaitu titik pusat kelengkungan gitu. Nah, di sini titik pusatnya gitu. Nah, di sini nanti ada S aksen. X aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin tentunya gitu. Nah, cermin cekung gitu, untuk akhirnya kita mampu menggambarkan bayangan di cermin cekung itu kita menggunakan konsep sinar istimewa gitu. Misalnya di sini ada sebuah benda, ketinggian bendanya adalah H gitu kan, ini sebuah benda, ini orang gitu kan, gitu ini. Nah, kita gunakan dulu sinar istimewa yang pertama. Sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Oke, kita lihat sinar yang datang sejajar sumbu utama. Mana sinar yang datang sejajar utama? Yang ini. Ini adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama. Dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, dipantulkan melalui titik fokus. Gitu yang ini. Itu dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Sinar istimewa pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus, berarti ada yang datang tetap mengenai benda ya, melalui titik fokus gitu kan. Nah, ini akan dipantulkan sejajar sumbu utama, dipantulkan sejajar sumbu utama gitu. Nah, sinar-sinar yang datang melalui pusat kelengkungan atau C, nah sinar yang datang berarti yang ini. Nah, ini melalui pusat kelengkungan atau C akan dipantulkan kembali. Tadinya kan datang dari sini nih, dipantulkan kembali juga dari sana gitu. Akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, pertemuan antara semuanya gitu kan, antara tadi sinar istimewa 1, 2, dan 3 hasil penggambaran tadi, maka itulah bentuk bayangannya. Nah, ini bentuk bayangannya. Di sini ada pertemuan gitu kan. Nah, di sini sehingga pertemuan ini. Oke.
Nah, cermin cekung ini gitu kan, tadi setelah kita ini menggambar, itu kita akan mendapati bayangannya yang ini gitu kan. Nah, bayangan ini itu bersifat nyata. Ketika bayangannya seperti ini, dia terletak di sini, maka sifat bayangannya dikatakan nyata. Nyata apa artinya? Nyata itu dia berada di depan cermin. Kemudian apalagi sifatnya? Terbalik. Gitu, arahnya dia ke bawah. Arah bayangannya. Gitu. Nah, itu sifatnya terbalik. Kemudian apalagi? Diperkecil gitu. Tadinya kan tingginya H. Nah, H aksen, tinggi bayangan, H aksennya ternyata hanya sebesar ini. Maka dikatakan oleh kita dia diperkecil gitu. Tadinya 10 misalnya, kemudian jadi 8. Maka dikatakan dia tinggi. Ya, menjadi diperkecil, bayangannya jadi lebih kecil dibandingkan tinggi aslinya. Nah, itu sifat bayangan yang terbentuk dari gambar posisi benda yang ada di sini gitu. Nanti sifat bayangan itu akan berbeda-beda tergantung posisi dari benda itu sendiri. Itu sangat menentukan jarak benda itu gitu. Nah, teman-teman harus bisa menggambar bayangannya menggunakan sinar istimewa ini. Oke, kita lanjut ke cermin cembung gitu. Nah, cermin cembung juga sama gitu. Kalau di sini kita punya sebuah benda gitu kan, dia juga punya S jarak benda gitu kan. Kemudian ada juga S aksennya gitu kan. Kemudian ada titik fokus, kemudian ada titik pusat kelengkungan gitu ya. Kalau tadi kita simbolkan dengan C gitu. Kita simbolkannya sama aja ya, C gitu. C gitu kan. Kemudian pastinya di sini juga ada titik pusat cerminnya sendiri gitu. Nah, bagaimana cara menggambarkan bayangannya gitu? Cermin cembung ini dia ada di belakang ya gitu ya, titik fokusnya gitu. Nah, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Beda ya dengan tadi dengan tadi cermin cekung gitu. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus, karena fokusnya ada di belakang, jadi seolah-olah dari fokus. Nah, satu gitu kan, sifat sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus. Nah, menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kalau tadi dari sumbu utama dulu ya, sekarang kita dari fokus dulu. Sinar datangnya melalui fokus. Nah, dari fokus kemudian dipantulkan sumbu utama ke sana gitu. Nah, ini gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sinar yang menuju titik pusat kelengkungan. Nah, ini titik pusat kelengkungan. Ya, tidak mahir menggambarnya. Sinar-sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat tersebut, dipantulkan lagi dari titik pusat kelengkungan itu juga gitu. Nah, ini kan dipantulkan gini. Nah, akhirnya terlihat di sana ada pertemuan, ini nih perpotongannya gitu. Ke arah mana? Semuanya ke arah atas, sehingga bayangannya ke atas. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Bayangannya pertama berarti sifat bayangannya apa? Dia semakin besar semakin kecil. Semakin kecil berarti ini diperkecil gitu kan. Yang kedua, apalagi nih, terbalik tidak seperti tadi cermin cekung? Tidak, berarti ini dikatakan berarti ini dikatakan tegak ya gitu. Tegak gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, dia ada di mana nih bayangannya? Di depan cermin atau di belakang cermin? Ternyata bayangannya ada di belakang cermin. Makanya dikatakan sifat bayangannya adalah
maya. Nah, sifat bayangan benda dengan jarak S di cermin cembung ini, sifat bayangannya adalah diperkecil, tegak, dan maya. Oke. Kita akan memulai contoh soal. Nah, di sini Ibu akan mulai dengan pembentukan bayangan. Pertama ada sebuah benda, berarti benda ini punya jarak, gitu kan? Jarak, sebentar. Oke. Jarak benda dari sini ke sini, gitu kan? S. Kemudian ada tinggi benda H, gitu kan? Kemudian di sini ada titik fokus, di sini ada titik pusat kelengkungan, ada jarak fokus yang hitam, kemudian ada jarak jarak atau panjang pusat kelengkungan yaitu R. Nah, F ini, jarak F ini dia atau R saja kita tulisnya, panjang jari-jari kelengkungan adalah 2 kali F, gitu ya. Nah, kita akan menggambarkan bayangannya. Pertama, kita menggunakan sinar yang pertama pastinya. Yang pertama, sinar istimewa yang pertama. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Berarti ini sinar datang dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Nah, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sifat yang kedua, sinar yang istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan, gitu kan? Dipantulkan. Gimana pantulkannya? Dipantulkannya sejajar dengan sumbu utama. Oke. Nah, sifat yang ketiga yang terakhir, sinar datang sejajar dengan titik pusat kelengkungan, gitu kan? Ini sinar datangnya dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan, gitu. Nah, sudah. Nah, kemudian apakah kita sudah bisa melihat bayangannya? Sudah bisa. Nah, inilah bayangannya. Ini dia bayangannya, gitu. Nah, apa yang antum bisa lihat dari bayangan ini? Bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya. Pertama, dia ada di belakang cermin atau di depan cermin? Ternyata di depan cermin, berarti sifat bayangannya adalah nyata. Yang kedua, oke, dia tegak ataukah terbalik? Sifat bayangannya, oke, yang ini panahnya kemana? Ke sini ya, ke bawah. Yang ini ke sini panahnya, oke, ini ke sini. Maaf, tadi kan sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, berarti panahnya itu ke arah bawah ya, berarti bukan ke atas tapi dia ke bawah. Berarti bayangannya tegak atau terbalik? Karena panahnya ke bawah berarti artinya bayangannya bersifat terbalik. Kemudian apa lagi? Terbalik. Kemudian dia diperkecil atau diperbesar? Lebih besar, makanya dikatakan diperbesar. Jadi sifat bayangannya diperbesar. Inilah sifat bayangan benda tersebut, nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di cermin cekung. Nah, di cermin cekung itu kita bisa menamai ruangan. Jadi kalau misalnya sebelum F itu namanya ruangan 1, gitu kan? Ruangan 1, kemudian di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan adalah ruangan 2. Kemudian setelah titik pusat kelengkungan itu dinamakan dengan ruang 3, sedangkan di sini dinamakan dengan ruang 4. Nah, kita lihat benda ini, orang ini berada di ruangan berapa? Dia berada di ruangan 3. Berarti bayangannya ada di ruangan berapa? Gitu. Nah, caranya antum kerjakan menggunakan rumus ini.
ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Gitu. Nah, jadi apa? Kalau di sini ruangannya 3, otomatis bayangan akan berada di ruangan 2 di sini. Nah, bayangan akan terletak di ruangan 2 karena di sini 3, di sini 5. Otomatis ruang bayangan X-nya akan bernilai 2. Nah, ketika dia di ruangan 2, berarti dia berada di depan cermin. Karena dia di depan cermin, maka nyata. Seandainya di belakang cermin, maka maya. Nah, apalagi yang bisa kita ketahui? Ruangan bayangannya lebih besar atau lebih kecil? Gitu. Nah, ruangan bayangannya ternyata ada di ruangan 2. Ruangan 2 itu lebih kecil dibandingkan ruangan 3. Ruangan bayangan lebih kecil dari ruang benda. Maka bayangan bersifat diperkecil. Kalau ruangan bayangannya lebih besar daripada ruang benda, maka bayangannya bersifat diperbesar. Nah, dari sanalah kita bisa mengetahui sifat bayangan menggunakan rumus R benda tambah R bayangan sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan cermin cembung gitu. Nah, di sini sebelum kita bahas cermin cembung, teman-teman di sini ada F. F itu adalah titik fokus. Titik fokus di cermin cembung dia bersifat positif karena di sini sifatnya dia konvergen, mengumpulkan cahaya, gitu kan? Di mana 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Dengan perbesaran, nah di sini perbesaran itu lambangnya M. Perbesaran sama dengan S aksen per S. Mutlak ya, mutlak. Mutlak. H aksen per H. Itu juga mutlak. Nah, nanti kalau M-nya lebih besar dari 1 kali, maka dia dikatakan diperbesar. Jika M-nya kurang dari 1 kali, 0, gitu kan. Nah, ini dikatakan diperkecil. Oke, next. Nah, di cermin cembung juga sama, gitu. Di cermin cembung juga ada ruangan benda, ruangan bayangan, gitu kan. Kita bisa tuliskan berarti di sini ruang 1, gitu kan. Di sini ruang 2, di sini ruang 3, di sini ruang 4. Di mana ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Nah, bedanya apa? Di fokusnya, di titik fokusnya. Di titik fokus cermin cembung itu sifatnya negatif. Kenapa? Karena dia menyebarkan, gitu. Sifat bayangannya sifat bayangannya itu biasanya ketika memang di belakang dia maya. Kalau dari gambar ini, ya dia ada di belakang cermin, maka dikatakan maya, tegak, kemudian diperkecil, gitu. Sama teorinya seperti tadi cermin cekung, gitu. Nah, kesepakatan tanda pada sifat bayangan yang telah disepakati bersama yaitu, nah nanti ketika antum menghitung, kemudian antum menemukan tanda positif di benda, gitu ya, jarak benda, maka dikatakan dia ada di depan cermin. Otomatis sifat bayangannya dia nyata. Ketika S-nya bernilai negatif, maka dia ada di belakang cermin. Otomatis sifatnya adalah maya. Jarak bayangan S aksen bernilai positif jika bayangan nyata di depan cermin. Jarak bayangan S aksen bersifat negatif jika bayangan berada di belakang cermin. Nah, R dan F bertanda positif untuk cermin cembung dan bertanda negatif untuk cermin cembung. Nah, ini kesepakatannya. Nah, oke, itu saja. Silahkan kerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.